Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Riko di sini pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan algoritma, ya. Hari ini Pak Riko akan memberikan kalian pengantar mengenai algoritma. Algoritma itu apa sih? Kalau kemarin kan kita sudah pernah mempelajari tentang bagaimana sih caranya membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, gitu ya. Nah, lalu apakah ada algoritma di dalam sebuah basis pemrograman tersebut? Ya, pasti jawabannya memang ada. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan algoritma itu sendiri? Ya, secara pengertian, algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer, ya. Jadi secara pengertiannya bahwa yang dinamakan dengan bahasa pemrograman atau dengan coding atau dengan algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman sebuah komputer, ya. Kurang lebih seperti itu secara pengertiannya. Nanti kalian bisa melihatnya di ini ya, sumbernya ini ya, sudah Pak Riko sertakan. Kemudian, nah di sini anak soleh-soleh semuanya, ternyata salah satu pemrogram pertama yang menjelaskan atau melakukan usaha untuk menyelesaikan suatu masalah lewat bahasa pemrograman itu adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya, ada namanya Al-Khwarizmi. Dia itu adalah seorang ahli algoritma, seorang ahli aljabar juga. Nah, ternyata salah satu keunggulan ketika masa kejayaan Islam, Al-Khwarizmi itu salah satu tokoh yang memang berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang ada sampai saat sekarang ini. Kenapa? Karena semua algoritma itu didasarkan, atau semua pemrograman sebuah aplikasi itu didasarkan pada sebuah algoritma. Itu. Jadi maksudnya balik lagi ke pengertiannya, bahwa algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah suatu pemrograman di komputer. Lanjut dulu deh. Analoginya apa sih, Pak? Jadi analoginya itu seperti ini. Nah, ada masalah, membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Ya, jadi ketika kita ingin membuat sebuah algoritma, tentukan dulu masalahnya apa. Contoh misalkan begini, 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, kata berapa itu adalah suatu masalah yang harus ditemukan jawabannya tuh apa, ya. Kemudian yang kedua, nah baru membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Misalnya kita ingin menghitung luas persegi panjang. Bagaimana sih luas persegi panjang itu? Ya, luas itu misalkan sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang dikali lebar itu termasuk dalam algoritma, gitu ya. Setelah itu, nah kita buatkan program komputer sesuai dengan pedoman dari algoritmanya, gitu. Oh, kalau untuk mencari luas ya kita harus mengalihkan. Nah, terakhir itu akan berupa solusi dari masalah yang kita buat. Jadi secara analogi, algoritma itu membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu tapi dalam bentuk program atau bahasa pemrograman. Itu secara analoginya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya mendeskripsikan suatu masalah? Nah, kita kan harus tahu dulu nih masalahnya apa, kayak yang tadi ya. Nah, kita deskripsikan agar si algoritma itu mudah untuk dibuat. Pertama nih, caranya menjabarkan masalah. Ya, masalahnya apa? Nanti Pak kasih tahu deh salah satu contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua, merinci masalah untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa aja? Gitu kan? Selanjutnya, membuat sarana interaksi antara manusia dan komputer. Khusus ya, untuk algoritma sendiri di pemrograman itu harus ada ini, interaksi manusia sama komputer. Contoh misalnya seperti halnya kalian ingin mencari keliling suatu persegi. Nah, ketika kalian memasukkan data, misalkan kita tahu bahwa panjang keliling persegi atau misalkan sisi perseginya itu adalah 12 cm, maka kita itu adalah sedang berinteraksi dengan komputer. Jadi salah satu mendeskripsikan masalah itu, maka yang ketiga itu harus adanya atau membuat sarana interaksi antara manusia dan komputer. Oke, kita next dulu deh. Nah, kemudian masalah itu berubah menjadi program komputer. Bentuk urutan masalahnya, ya.
berdasarkan bentuknya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tentukan bahasa pemrograman yang ingin kita pakai itu apa. Apakah C++, apakah Java, apakah PHP, HTML dan lain sebagainya, gitu ya. Banyak bahasa pemrograman, Pascal gitu ya. Nanti kalian bisa mempelajarinya seperti apa. Nah, yang kita pelajari kan untuk pertemuan di semester ini tentang C++ gitu ya. Oke, kita next dulu. Nah, bagaimana sih konsepnya mesin komputer itu bekerja? Tuh. Kemudian kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah bahwa yang namanya algoritma itu penyusunannya atau penyusunan aspek proses logikanya dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi kalau misalkan algoritma itu tidak terbatas hanya pada C++ saja, tapi bisa juga terhadap yang lainnya. Kemudian yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat notasi logika, contoh 2 kali 2 itu harus sama dengan 4. Nah, berarti kita sudah terbawa ke tujuan yang benar. 2 kali 2 artinya 2 ditambahkan dengan 2 berdasarkan kelipatannya. Itu adalah salah satu sistem rancangan yang sistematis. Ya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada urutannya. Urutan logikanya seperti apa sih untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya nih, kalau di komputer kan kita harus memasukkan angka dulu. Kita punya masalah nih, kita pengen tahu berapa sih luas persegi panjang, maka kita harus tahu dulu kan tadi ya berapa panjangnya, berapakah lebarnya. Nah, panjang dan lebarnya kita masukkan. Nah, kita memasukkan ke dalam komputer itu termasuk ke dalam langkah kerja. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya notasi algoritmanya apa? Nih, ada yang disebut dengan untaian kalimat deskriptif. Mungkin kalian pernah di bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu ada kalimat namanya kalimat deskriptif atau kalimat untuk menjelaskan sesuatu. Yang kedua, kita butuh namanya flowchart. Ya, flowchart itu alur, ya. Alur bagannya seperti apa. Jadi kita harus punya flowchart. Jadi sebelum membuat program atau aplikasi, untaian deskriptifnya ada, flowchartnya ada, itu oke. Kemudian yang ketiga itu kita punya namanya pseudocode. Nanti Pak Digo jelaskan apa sih yang dimaksud dengan pseudocode itu. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai yang namanya untaian kalimat deskriptif. Nah, ya nanti kita baru ke flowchart dan pseudocode. Yang pertama dulu tentang kalimat deskriptif itu apa sih dalam bahasa pemrograman? Jadi yang namanya kalimat deskriptif secara pengertiannya mungkin seperti ini, yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya pemrograman itu tidak seperti bahasa manusia ya, tidak kompleks seperti bahasa manusia yang bisa katakanlah untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu bisa dengan bahasa yang berbeda. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan pemrograman itu bahasanya harus jelas ya, kalimatnya itu harus deskriptif yang jelas. Misalnya jika saya tidak makan maka saya lapar misalkan. Ada kan kalau misalkan dengan menggunakan bahasa manusia itu tidak seperti itu ya, bisa jadi kayak gini, aduh saya belum makan, tapi nggak pernah bilang lapar kan. Nah, ketika digunakan dalam bahasa deskriptif atau kalimat deskriptif itu harus mengandung suatu kata yang menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan. Jika saya tidak makan maka saya lapar, jika saya tidak lapar maka saya tidak makan. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nanti pada kasih penjelasannya lewat contoh deh. Bagaimana caranya atau tips membuat sebuah kalimat yang deskriptif? Yang pertama itu kita menggunakan bahasa baku tentunya. Ya, jadi kita nggak bisa menggunakan bahasa selengean ya, slang itu contohnya misalkan enggak, apalagi misalnya ya yang selengean gitu ya, yang cuman selewat doang. Kemudian yang kedua kita bahasanya itu mudah dimengerti ya, kalimatnya harus mudah dimengerti. Kenapa? Karena program sebuah komputer itu tidak hanya bagi pengguna kita saja, tapi untuk orang lain gitu ya, atau disebutnya universal users.
Kemudian ada yang namanya berkoresponden dengan notasi pemrograman, harus ada dalam bahasa pemrograman itu. Contohnya tadi else, if gitu ya. Kemudian end line itu harus ada. Jadi dalam pemrogramannya itu kita harus menginduk notasinya, kalimatnya ke dalam bahasa pemrograman. Oke. Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kita menemukan masalah bagaimana sih caranya memasak nasi. Ya. Nah, ingat ya yang tadi ya, yang namanya algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah. Ya, ingin memasak nasi maka carilah urutan langkah-langkah yang tepat. Pertama, contohnya mengambil beras. Tuh, habis mengambil beras, dibersihkan dong berasnya. Oke, ambil beras, bersihkan beras. Kalimatnya itu berupa instruksi, ambil, bersihkan, itu instruksi. Kemudian jelas dan tidak memiliki makna yang ganda. Jadi kalau misalkan dalam bahasa pemrograman kalau ada bahasa ganda itu nanti error yang muncul. Yang ketiga, nah dimasak berarti ya, bersihkan, kemudian dimasak oleh kita. Nah kemudian setelah dimasak, ya nasi siap dimakan. Tuh ya. Nasi siap dimakan. Sampai yang tadinya dalam sendi kehidupan itu seperti itu. Itu. Contoh di dalam bahasa pemrograman kayak gini. Ada program namanya program persegi panjang. Program untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya apa? 1. Masukkan atau input panjang dan lebar persegi panjang. Yang kedua, hitung luas persegi panjang dengan rumus. Ingat ya. Berarti ada kata-kata instruksi, masukkan, kemudian hitung atau kemudian kita masukkan untuk variabelnya. Di sana ada variabel panjang dan lebar untuk luas sendiri. Kemudian tampilkan luas persegi panjang. Tampilkan juga sama itu adalah salah satu kata instruksional itu dalam bahasa pemrograman. Ya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nanti di pembelajaran berikutnya Pak Rigo akan menjelaskan mengenai flowchart dan namanya pseudocode. Oke? Sekian untuk penjelasan pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti kalau ada yang perlu kalian catat terlebih dahulu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ingat 3M, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan memakai masker jika ingin pergi kemana-mana, dan kalau bisa hindari kerumunan. Oke, sekian yang dapat Pak Rigo sampaikan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian dimengerti, bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.